Apakah ini hanya strategi politik atau ada kekuatan spiritual besar di baliknya? Dalam video ini kita akan bongkar 7 lapisan misteri spiritual di balik pengampunan amnesti dan abolisi Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Siapkan diri Anda. Apa jadinya jika seorang jenderal yang dulu dihujat, dituduh, bahkan dikhianati oleh lawan politiknya, justru kini berdiri memaafkan mereka satu persatu? Mengapa Prabowo Subianto, sosok yang dulu disebut-sebut keras kepala dan penuh dendam, kini malah memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong, dua tokoh yang di masa lalu keras menentangnya? Apakah ini hanya strategi politik atau ada kekuatan spiritual besar di baliknya? Dalam video ini kita akan bongkar 7 lapisan misteri spiritual di balik pengampunan amnesti dan abolisi Prabowo Subianto. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, memaafkan adalah jalan para raja Nusantara. Di dalam ajaran para leluhur Nusantara, ada satu prinsip suci: menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Prabowo bukan hanya memenangkan kontestasi politik, tapi juga sedang memenangkan karma lama. Dalam sejarah para raja Nusantara, seperti Prabu Siliwangi dan Panembahan Senopati, mereka yang benar-benar mendapat wahyu kepemimpinan selalu melewati ujian besar, dikhianati, direndahkan, dan diuji hatinya untuk mengampuni. Bagi mereka, puncak kekuasaan bukan soal menguasai dunia, tapi menaklukkan ego, menetralkan karma lama bangsa ini. Prabowo sekarang sudah berubah. Dengan wajah yang lebih tenang, tubuh yang membungkuk hormat saat bicara, seperti bukan lagi jenderal yang sama. Ia tampaknya sedang menjalani fase pemurnian diri, sama seperti para raja besar Nusantara sebelum menerima wahyu keprabon. Yang kedua, Hasto dan Tom Lembong, cermin karma politik. Hasto Kristianto dan Thomas Lembong dalam sejarah kontestasi politik 2014-2019 adalah dua sosok yang begitu keras terhadap Prabowo. Hasto sebagai sekjen PDIP pernah menyebut Prabowo sebagai ancaman bagi demokrasi. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, di berbagai kesempatan juga mengkritik gaya ekonomi dan geopolitik Prabowo. Namun siapa sangka, kini keduanya justru dimaafkan, bahkan didekati. Secara spiritual, Prabowo sedang membalik karma. Dalam ilmu karma ada satu hukum langit. Siapa yang mampu memutus rantai kebencian, dia yang mewarisi kerajaan cahaya. Dengan memaafkan, Prabowo tidak sedang menunjukkan kelemahan. Ia sedang membuka pintu bagi energi baru Nusantara. Energi yang bukan lagi berlandaskan konflik, tapi integrasi, persatuan, dan kesatuan bangsa ini. Yang ketiga, terkabulnya doa para kiai dan leluhur Nusantara. Perlu diketahui, baik Hasto maupun Tom Lembong punya akar yang kuat dengan wilayah-wilayah spiritual Jawa Tengah. Hasto tumbuh dari keluarga abangan yang dekat dengan budaya Jawa. Sementara Tom Lembong lahir di Surabaya dan sering menyebut budaya Jawa sebagai bagian dari masa kecilnya. Dan tahukah Anda, pada tahun 2024, saat suhu politik memanas, ada ribuan pesantren dan kiai di Jawa, di Yogyakarta, di Sumatera, yang mengadakan pirakat dan munajat malam. Doa mereka satu: ya Allah, satukanlah para pemimpin negeri ini, luluhkan hati mereka yang keras, dan padamkan api dendam. Apakah kita pikir ini adalah suatu kebetulan? Secara spiritual, ketika energi bumi dan langit menyatu dalam niat baik, maka yang mustahil pun akan terjadi.
pengampunan Prabowo mungkin hanyalah satu bagian kecil dari skenario besar yang dirancang oleh doa-doa orang yang tidak diketahui publik. Yang keempat, Prabowo sudah diberitahu Gus Dur. Kita tidak boleh lupa satu nama penting, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disebut Gus Dur. Gus Dur pernah berkata dalam sebuah wawancara, Prabowo itu orangnya keras, tapi kalau sudah ikhlas, dia akan jadi orang besar yang membawa perubahan besar. Ucapan itu dulu dianggap biasa, tapi kini terasa mengguncang. Gus Dur juga dikenal sebagai pemimpin spiritual yang sering melihat lebih jauh daripada tokoh politik biasa. Banyak yang percaya Gus Dur dalam riatuhnya sering menyebut Prabowo akan memainkan peranan penting, bukan sebagai pemecah, tapi sebagai penyatu. Dan tahukah panjenengan, sebelum wafat, Gus Dur sempat berpesan kepada beberapa tokoh NU, kelak saat bekas musuh saling rangkul, itulah tanda Nusantara akan bangkit. Apakah pengampunan Prabowo terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bagian dari nubuah itu? Yang kelima, inilah pertanda Ratu Adil sudah mendekat. Di berbagai ramalan leluhur seperti Jangka Baya dan Serat Sabdo Palon disebutkan, akan datang seorang pemimpin yang di masa mudanya dijauhi, dikhianati dan disalahpahami. Tapi ketika ia datang kembali, ia tidak menuntut balas melainkan menyembuhkan luka bangsa. Sosok itu disebut sebagai Ratu Adil. Tapi menariknya dalam beberapa tafsir, Ratu Adil bukan hanya satu orang, melainkan jaringan pemimpin yang mendapat wahyu kedaton dan bergerak bukan atas nama partai, tapi atas nama nurani rakyat. Pengampunan Prabowo bisa jadi bukan hanya sikap politik, tapi pertanda bahwa frekuensi Ratu Adil sudah mendekat. Yang keenam, menghapus dendam, menyambut zaman baru. Spirit zaman baru yang disebut Golden Age dalam banyak tradisi termasuk dalam Islam, Hindu dan nubuat leluhur Nusantara selalu dimulai dengan penghapusan dendam kolektif. Bangsa yang terus menyimpan luka lama tidak akan pernah naik kelas. Prabowo yang dulu pernah dipinggirkan kini justru memimpin, tapi ia tak datang untuk balas dendam melainkan mengajak rekonsiliasi. Dalam pandangan spiritual, Prabowo sedang menyelesaikan lingkaran karma Nusantara. Ia tahu bahwa jika dendam dibiarkan tumbuh, maka sejarah kelam 1965, 1998, dan masa-masa kelam lainnya akan berulang. Memaafkan Hasto dan Tom Lembong bukan tentang pribadi mereka, tapi tentang membuka gerbang masa depan Indonesia yang lebih damai. Yang ketujuh, energi pemaaf adalah pusaka sejati Nusantara. Dalam budaya keraton di Nusantara ada satu ajaran agung. Pusaka tertinggi bukan keris, bukan tombak, tapi hati yang bersih dari dendam. Pusaka seperti keris Kiai Nogososro atau Kiai Setan Kober bukan hanya senjata, tapi simbol pengendalian diri, penyucian batin dan pengampunan sebagai kekuatan lama. Prabowo kini sedang mengaktifkan kembali pusaka itu, tidak dengan menyebutnya, tapi dengan sikap. Dengan memaafkan Hasto dan Tom Lembong, Prabowo menunjukkan bahwa ia bukan sekedar jenderal, tapi sudah berada di jalur pemimpin spiritual politik seperti halnya Soekarno yang pernah memaafkan Belanda, atau Gus Dur yang memaafkan siapa saja yang memfitnahnya dan melengsarkannya. Ini adalah pusaka tertinggi Nusantara, kemampuan untuk mengampuni dan memulai lembaran baru tanpa membawa luka lama dan dendam lama. Ini adalah awal dari era baru Indonesia, era ketika dendam masa lalu tidak lagi menjadi arus utama, tapi justru dilampaui oleh kesadaran spiritual kolektif bangsa. Suradiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.